pagi peserta Latsar CPNS golongan 3 Perpusnas angkatan 16. Mohon izin saya bacakan daftar riwayat hidup pemateri, yaitu Bapak Dr. Ahmad Maskuri MM yang akan memberikan materi etika dan integritas PNS pagi ini mulai jam 8 sampai dengan materinya berubah 10.15. Adapun beliau tempat tanggal lahir yaitu di Boyolali tanggal 11 November 1961, pangkat dan golongan pembina utama Muhammadiyah 4B, jabatan Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Perpustakaan Nasional Indonesia. Adapun beliau bertempat tinggal di alamat Jalan Haji Amsir nomor 77, Kelurahan Rangkapan Jaya, Depok. Adapun pengalaman tugas beliau pernah di beberapa instansi, ada 5 instansi, yaitu di Biro Sumber Daya Manusia dan Umum, terus yang kedua Pusat Preservasi, ketiga Pusat Pengembangan Koleksi dan Pengolahan BP, keempat di Pusdikat, dan kelima di Ditbangga. Itulah teman-teman yang kami terima informasi sebagai daftar riwayat hidup Bapak Dr. Ahmad Maskuri MM. Yang sebentar lagi mungkin untuk teman-teman kelihatan sudah bergabung semua. Bapak Dr. Ahmad Maskuri mungkin bisa untuk melanjutkan materi pagi hari ini. Untuk itu persilakan Bapak Dr. Ahmad Maskuri untuk menyampaikan materi tersebut. Silakan Pak untuk dilanjut. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu dari panitia Latsar dan panitia dari Pusat Balai Pelatihan di Ciawi kerjasama dengan Perpustakaan Nasional. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi yang kemarin ada pertukaran jadwal. Untuk sebenarnya materi saya ini adalah kemarin ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan, maka tukaran dengan hari ini. Maka saya menyampaikan tetap pada kebijakan dan kebersamaan. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kebijakan ini sudah barangkali Bapak Ibu sudah dengar sejak dari sekolah apa itu sebenarnya kebijakan. Mungkin ada yang ini ya bocor nih, ya mungkin harus untuk yang suara yang bocor. Baik, saya lanjutkan sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Tadi sampaikan juga dari unit kerja yang sejak saya masuk di Perpustakaan Nasional itu tahun 90. Jadi sudah lebih dari 30 tahun di Perpustakaan Nasional. Ya, pengalaman sudah banyak juga dari berbagai unit kerja yang pernah saya ditugaskan. Nah, pada materi ini ya Bapak Ibu semua kita sampaikan melalui Zoom meeting, maka ya agak beda dengan ketika di kelas. Barangkali dan saudara-saudara bisa lebih santai saja. Nanti kalau ada hal-hal yang disampaikan ya dipersilahkan. Sebenarnya dari gambar yang saya sudah ini jalan belum ya? Kok nggak jalan ya? Untuk pindah. Oke, saya pakainya.
Eh, dari gambar ini menunjukkan sebenarnya kebijakan itu tidak diambil begitu saja. Ini hanya filosofis saja ya. Ada semacam diputuskan melalui rapat dengan memasang puzzle-puzzle. Oke. Memasang puzzle-puzzle yang mana puzzle ini bisa dipasang dengan tepat dan cocok apabila sesuai dengan gambar atau puzzle-nya. Maka tidak asal masang saja. Nah, ini masing-masing orang punya peran untuk memberikan keputusan ini. Nah, saudara-saudara sekalian, bahwa kalau misalnya sebenarnya seorang pimpinan ngambil keputusan, itu tidak serta-merta hanya pimpinan itu sendiri, tapi dia pada umumnya minta pendapat dari orang-orang di sekelilingnya. Ya, kalaulah misalnya satu lembaga, satu pimpinan tinggi utama, dia membuat keputusan, dia akan mengundang nanti pejabat tinggi pimpinan madya dan pertama. Nah, minta masukan-masukan dalam satu masalah atau kasus. Nanti kita tahapannya untuk kebijakan itu bagaimana diambil, kita lihat itu biasanya dengan mendapatkan masukan-masukan dulu, kecuali pimpinan itu otoriter ya, atau mungkin dia sudah memang itu dia lakukan untuk membuat suatu keputusan. Nah, selanjutnya kita melihat Bapak Ibu semua, rekan-rekan, bagaimana sebenarnya dinamika suatu organisasi atau lembaga ini semakin cepat seiring dengan tuntutan dan tertuang dalam program-program percepatan pembangunan yang pemerintah. Nah, di sini kita biasanya melihat tuntutan-tuntutan yang terjadi dalam perkembangan selama ini. Kondisi tersebut menghendaki adanya respon yang cepat. Seperti saat ini, kondisi pandemi. Saudara-saudara bisa memperhatikan kondisi sekarang ini, adanya COVID-19. Tadi malam barangkali baru dibuat suatu keputusan, bahwa keputusan itu yang disampaikan oleh Presiden sendiri untuk memperpanjang PKPM ini. Itulah pengambilan keputusan, yaitu suatu kebijakan. Jadi kalau dulu ada suatu Bapak Ibu belajar di mungkin administrasi negara atau di yang manajemen atau apa, mesti tahu bahwa organisasi itu pada intinya adalah administrasi. Di dalam administrasi itu ada manajemen. Di dalam manajemen ada pengambilan keputusan. Nah, itulah intinya. Keputusan itu adalah kebijakan. Pengambilan keputusan itu adalah kebijakan. Kalau pemimpin tidak bisa membuat suatu kebijakan atau tidak bisa mengambil keputusan, nah itu lemah. Nah, tuntutan semacam ini, seorang pimpinan nantinya, saudara-saudara kalau akan memimpin suatu lembaga atau unit kerja yang kecil, mesti akan buat keputusan atau pengambilan kebijakan. Nah, organisasi menjadi salah satu dimensi yang penting organisasi itu, maka dinamika perkembangan yang ada itu antara lain dengan adanya kebijakan, dan itu diwarnai dengan adanya misalnya juga keterbatasan anggaran, tekanan publik, ada politik, tekanan rakyat, dan sebagainya. Nah,
adanya kemarin mungkin level pusing dalam refocusing atau refocusing itu adalah penghematan penganggaran untuk kegiatan COVID. Nah, di sini maka perlu diambil kebijakan di level bawah, level eselon 2 itu mengambil kebijakannya dari sekian anggaran yang ada, mana anggaran yang dipotong atau yang direfocusing. Walaupun sudah ada rambu-rambu, misalnya yang perjalanan, yang meeting, yang anggaran-anggaran yang sifatnya pertemuan, itu dipotong, ada itu. Namun dari situ pun masih dipilih lagi. Nah, itulah nanti ada kebijakan-kebijakan yang harus diputuskan oleh seorang pimpinan di level eselon 2 dan juga dengan jajarannya. Di sini harus ada diputuskan kegiatan mana yang tidak mengurangi target anggarannya bisa dipangkas. Kadang-kadang nanti jadi pertanyaan, kenapa anggaran itu dipangkas tapi kok kinerjanya masih banyak? Nah, itu kepintarannya pengambil kebijakan, anggaran mana yang dipilih supaya kinerjanya tetap, target kinerjanya tetap, tapi anggarannya tetap dipotong. Nah, itulah saudara-saudara sekalian untuk membuat suatu kebijakan. Ya. Kita lihat sebenarnya apa sih kebijakan itu secara etimologi. Istilah kebijakan ini berasal dari kata bijak, yang berarti selalu menggunakan akal dan budidaya, daya pikir, sehingga pandai dan mahir. Ini dari kata bijak. Kalau diberi imbuhan ke dan an, maka kata kebijakan berarti rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan. Sebenarnya ranahnya pada kebijakan ini lebih nantinya kalau saudara-saudara akan menjadi pimpinan dan nanti pimpinan kelompok maupun pimpinan koordinator suatu tugas pelaksana itu juga pimpinan dan itu mengambil kebijakan. Ketika diberikan suatu tugas nanti banyak sekali plan A, plan B, plan C. Nah, Anda akan memilih dan resikonya yang paling kecil yaitu dengan suatu kebijakan. Dari etimologi tersebut ini berarti pertama dalam pengambilan keputusan mesti didasarkan pada pertimbangan yang logis, tidak asal ambil, pokoknya nekat. Ya, yang penting jalan, tapi benar-benar suatu pertimbangan yang logis, dapat diterima oleh semua pihak yang menjadi sasaran keputusan tersebut. Kalau diterima 100% barangkali tidak bisa, mesti ada yang merasa dirugikan atau merasa ini. Namun diusahakan lebih pada sebanyakan orang akan menerima dengan baik kebijakan itu. Kadang-kadang mengambil kebijakan itu seolah-olah seperti makan buah si malakama. Nah, Bapak Ibu coba jawab yang sudah bisa. Kalau buah si malakama itu dimakan, ibunya yang meninggal. Kalau tidak dimakan, bapaknya yang meninggal. Supaya selamat dua-duanya bagaimana? Coba, mungkin ada yang bisa jawab. Coba, supaya tidak ada yang salah, diapain? Bapak Ibu, coba. Ada yang bisa? Coba. Ya, ada Pak. ya. Dibagi dua.
izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Putu, Pak, dari Biro Perencanaan, Pak. Ya, betul. Menurut pendapat saya, sebaiknya dimakan apapun resikonya, karena apapun kebijakan itu pasti ada resikonya, Pak. Mungkin itu saja penjawab saya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, iya, ini Putu. Nah, berani ambil keputusan ya, apapun risikonya. Nah, oke, yang lain. Silakan. Izin menjawab, Pak. Ya, Sofia. Saya Sofia dari PPUK. Mungkin bisa dibagi dua, Pak. Apa namanya, buahnya biar sama gitu. Jadi tidak ada yang diuntungkan, tidak ada yang dirugikan. Jadi sama. Walaupun nanti ke depannya mungkin ada risiko yang akan diambil. Iya, dibagi dua risikonya. Berarti begitu itu ya. Risikonya dibagi dua. Oke. Yang lain? Ya, ini sama-sama berani. Silakan. Saskia mau menjawab, kalau misalnya dimakan itu buah si malakama itu kan buah yang pahit itu ya kan, Mbak? Ya. Nah, itu manfaatnya tapi banyak gitu. Ya. Sebenarnya khasiatnya. Terima kasih. Ya. Baik tapi racun gimana? Ya. Ini mohon maaf sebelumnya, ini semua peserta dari Perpusnas saja atau ada yang instansi lain? Perpusnas, Pak. Dari Perpusnas, Bapak ini. Oh, Perpusnas saja ya. Jadi dipisahkan ya. Ada ajar lain ya. Karena ini lebih internal ya. Baik, ada siapa tadi? Saya boleh menjawab, Pak. Unggul, ya, Pak. Unggul ya. Unggul, saya Arsi Faris dari SDM dan Umum. Ya. Mungkin menurut saya dibagi dua, tapi porsinya satu banyak, satu sedikit. Jadi kalau misalkan yang satunya terjadi fatal, satunya itu masih ada harapan gitu loh, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya, nah, saya mengambil kesimpulan pada prinsipnya saudara-saudara adalah mengambil keputusan itu dengan cara yang logis, dengan mempertimbangkan risiko-risiko. Oke, itu udah benar. Kalau sebenarnya jawabannya, kalau bahasa joknya adalah dimut aja. Dimut itu tidak dimakan, tapi supaya mengimut permen itu loh. Itu hanya bahasa jok ya. Tapi saya mengambil ini kesimpulan, saudara-saudara mempertimbangkan keputusan itu ngambil dari berdasarkan pertimbangan yang logis dan risiko-risikonya dipertimbangkan. Itu sudah itu ambil. Jadi tidak asal nekat saja, enggak, tapi berdasarkan dengan risikonya. Kalau saya lakukan ini begini, kalau itu yang saya maksudkan sudah ya. Jadi semuanya sudah memenuhi keinginan atau kriteria yang kami harapkan. Oke. Nah, yang kedua, pengambilan keputusan pada gilirannya melahirkan suatu atau lebih keputusan yang dijadikan berbagai garis besar untuk suatu pekerjaan, profesi atau kepemimpinan. Jadi di sini berarti bahwa pada gilirannya nanti untuk pengambilan keputusan ini menjadi suatu garis-garis pedoman, acuan. Kenapa ini bisa dilakukan? Karena ada suatu kebijakan dan sebaiknya kebijakan itu tertulis. Yang repot adalah kebijakan yang tidak tertulis dengan lisan saja. Kenapa? Karena kalau dengan lisan saja, nanti pelaksananya kalau ada permasalahan yang jadi tuntutan. Walaupun nanti kebijakan itu hanya suatu nota kebijakan atau keputusan surat tertulis, itu akan mengamankan Anda sebagai pelaksana. Itu terutama sebagai tim pelaksana. Inilah kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, ini sebagai untuk hati-hati ke depan. Jadi kalau nanti ada kebijakan-kebijakan
Itu seringnya soalnya kadang-kadang tidak tertulis, itu yang susah. Maka kalau ada yang tertulis itu sebagai pelaksana akan aman, karena ini merupakan suatu keputusan, satu kebijakan dari pimpinan ini untuk melakukan ini. Nah, itu suatu pelajaran dulu, saudara-saudara, di awal karir Anda. Nanti Anda itu akan, nah kita juga misalnya di SDM ya. Sekarang di Biro SDM baru satu menyusun untuk nanti di sistem manajemen talenta. Itu sebenarnya sudah suatu hasil dari kebijakan Menpan untuk melaksanakan di lembaga-lembaga mengembangkan manajemen talenta. Kita nanti ke depan seluruh ASN itu akan dilakukan suatu asesmen, pemetaan kompetensinya, potensinya seperti apa. Nah, itu akan dipetakan, yang hingga nanti dari peta itu sudah tersadar berbakat untuk dikembangkan lagi atau diberbakat di bagian apa, sehingga itu untuk pengembangan lebih lanjut akan lebih mudah. Nah, ini jadi Anda beruntung sudah mulai dari awal startnya, peta karirnya semuanya sudah jelas. Jadi untuk kedepannya seperti itu. Ini mungkin bertahap ya, tahap untuk asesmen itu. Jadi tadi jangan setengah-setengah dalam bekerja untuk lebih bisa meningkatkan diri untuk ke depan. Kalau kita lihat dari Kamus Bahasa Indonesia, kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Pemimpinan dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, dan kelompok sektor swasta atau individu. Nah, ini kita lebih fokus nanti pada pemerintahan, kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan. Nah, kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan itu. Nah, di sini kebijakan itu suatu kumpulan keputusan. Ada satu keputusan, ada sekumpulan keputusan. Jadi bisa individu atau sendirian atau jamak. Nah, ini kalau Miriam Budiarjo itu, kalau Bapak Ibu orang sospol, ya dia itu adalah tokoh ilmu politik. Sudah buku-bukunya tentang itu. Oke, kita lanjutkan. Apa yang sebenarnya menjadi ada itu diambil ya, kebijakan harus dilakukan. Wah, COVID itu masuk bencana alam atau bencana apa itu? Bukan bencana nasional, kondisi alam, karena atau karena juga virus, karena itu macam-macam teori macam. Tapi kita melihatnya sebagai wabah, gitu ya. Wabah di mana kebijakan sekarang pemangkasan anggaran dilarikan kepada untuk penanganan COVID ini. Nah, itu kita sebagai bawahan ya kita harus terima dan kita jalankan. Nah, kita melakukan itu juga hasil dari kebijakan, karena begitu kita lihat kemarin kita mengurangi WFH, kita melakukan WFH, ternyata
berkurang yang terpapar COVID. Kenapa berkurang? Ya karena juga yang dites berkurang kan, di rumah terus nggak dites. Jadi otomatis kan berkurang kan. Dan otomatis kesehatannya juga lebih terjaga kalau di rumah. Nah, perjalanannya ini yang atau di kantor kadang-kadang kemarin kena terus. Kita sangat prihatin semacam itu. Nah, rekan-rekan sekalian, itu dari kondisi bencana alam. Nanti ada misalnya banjir, gempa bumi dan sebagainya. Nah, itu bagaimana kebijakan yang dilakukan di perpustakaan? Bagaimana pengamanan koleksi, bagaimana pengamanan orang, ya, dan suatu gedung, langkah apa yang harus dilakukan, dan itu harus ada semacam kebijakan-kebijakan yang dituangkan nanti dalam bentuk SOP, nanti flyer penanganan kalau ada bencana. Nah, itu keluarannya seperti itu keluarannya. Berarti keputusannya adalah mitigasi bencana. Bagaimana persiapan kalau ada bencana, itu suatu kebijakan. Adanya semacam itu. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini dari Laswell mengatakan kebijakan adalah alat untuk menggapai tujuan, di mana kebijakan adalah program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai, dan praktek. Nah, di sini pokok dari suatu kebijakan adalah menuju tujuan organisasi. Kalau kita tujuan bagaimana tujuan dari kinerja Perpustakaan Nasional itu tercapai. Jadi kinerja organisasi atau nilai dari suatu organisasi itu dari luar dilihat dari kinerja dari unit kerja. Kinerja unit kerja diambil dari kinerjanya bidang atau subkoordinator. Dan di situ diambil dari kinerja individu. Nah, sekarang kalau kinerja individunya jelek, otomatis akan berakibat pada kinerja organisasi. Dan kinerja individu jelek, maka kinerja koordinator atau bidang itu akan jelek. Kinerja bidang jelek, maka kinerja unit kerja eselon 2 jelek. Kalau kinerja unit kerja jelek, maka kinerja organisasi itu jelek. Nah, itulah seperti itu, rekan-rekan semuanya. Jadi, kinerja ini akan berdampak kepada organisasi. Nah, tujuan nanti adanya kebijakan itu adalah rata-rata kita adalah peningkatan untuk kinerja. Nah, dari berbagai pendapat tadi, saya simpulkan bahwa kebijakan itu adalah suatu keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan logis dalam rangka mencapai tujuan organisasi, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Nah, ini dari berbagai pendapat tadi saya rangkum seperti itu. Sehingga ini yang bisa Bapak Ibu ingat-ingat. Kebijakan itu apa? Ada suatu keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan logis. Jadi tidak asal. Saya makan buah sewan asal berani aja. Tidak, tapi dari pertimbangan-pertimbangan. Wah, saya ini kan buah ini pahit. Kalau saya makan saya jadi sehat. Pahit karena mungkin bersih obat. Nah, tapi tidak ada yang nggak mau makan. Karena apa? Oh, ini kan racun. Kalau saya makan saya mati. Nah, ini pertimbangan logisnya di situ. Ya. Nah, kalau tidak dimakan, ini misalnya racun tidak dimakan, tapi dimut aja gimana? Ya sekarat kali ya. Ini candanya aja. Ini saudara-saudara sekalian, gambarannya seperti itu. Jangan itu harus diambil berdasarkan suatu pertimbangan yang logis dalam membuat suatu keputusan itu. Bagaimana prinsip-prinsip dalam pengambilan kebijakan ini? Yaitu pertama mesti adanya tujuan.
yaitu sebuah tujuan yang ingin dicapai melalui usaha-usaha yang telah disepakati dengan bantuan faktor-faktor pendukung yang ada atau yang diperlukan. Nah, di sini ada tujuan yang akan dicapai, yang akan diraih. Saya membuat kebijakan ini agar karyawan saya lebih sejahtera, agar karyawan saya selamat dari bahaya ini, agar kinerja di Perpustakaan Nasional akan lebih meningkat. Maka tiap pegawai diminta untuk membuat suatu perubahan. Itu kebijakan. Setiap pegawai harus membuat abstraksi sebuah buku atau bagian layanan dan pengolahan harus buat abstrak setiap buku. Itu ada kebijakan untuk meningkatkan kinerja pegawai dan juga pengetahuan pegawai sendiri. Kalau buat ringkasan buku otomatis kan baca. Kalau membaca kan pintar. Semacam itu. Ada tujuan yang dicapai. Yang kedua, adanya rencana yang merupakan alat atau cara tertentu untuk mencapai tujuan tersebut. Alat atau teknis, cara, metode, bagaimana supaya menambah koleksi di Perpustakaan Nasional dalam bentuk digital, maka setiap pegawai diwajibkan untuk menulis suatu buku dalam bentuk digital atau merangkum buku bunga rampai atau review dari beberapa buku nanti dibukukan. Alat, metodenya, caranya, maka diperlukan misalnya di preservasi supaya dalam digitalisasi itu dapat mencapai maksimal, maka diperlukan alat digitalisasi yang otomatis. Semacam itu diperlukan. Kebijakannya adalah misalnya agar semua pegawai itu bisa melakukan tugas di rumah, maka diperlukan alat laptop. Ya, kemarin disinggung oleh pimpinan, bagaimana semua pegawai tidak bisa mengikuti Zoom, pengarahan kepala. Ya, mungkin sebagian karena diklat, ya. Tapi yang nggak diklat, nggak punya laptop atau nggak punya HP Android, maka bagaimana mungkin bisa bekerja di rumah tanpa adanya laptop? Kalau hanya HP aja bagaimana bisa HP? Maka laptop sekarang merupakan sarana penting dalam bekerja. Ya gajinya sebagian mesti dipotong untuk beli laptop. Nah ini salah satu solusi. Karena ini belum tentu sampai kapan ini WFH terus, atau paling enggak nanti kalau 25% atau 50% berarti kan ada sebagian di rumah. Nah, ketika di rumah mau ngapain kalau nggak punya alat kerja? Nah inilah barangkali sekarang jadi alat ini jadi penting sekali. Kalau dulu kerja nggak punya laptop nggak apa-apa, urusan kantor. Tapi kalau sekarang nggak bisa. Tiga, adanya program, yaitu cara yang telah disepakati dan mendapat persetujuan setelah pengesahan untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Jadi hasil dari kebijakan itu sebuah program. Nah, program bagaimana meningkatkan koleksi nasional tanpa semuanya membeli. Nah, sampaikan pimpinan untuk mendapatkan hasil digitalisasi dari seluruh koleksi-koleksi naskah kuno yang ada di berbagai pelosok,
itu kan sebagian sudah digitalkan oleh berbagai lembaga swasta. Lembaga Pelestari Naskah, Lembaga Paguyuban Tradisi Naskah, ada ini macam-macam. Ada Lembaga Penelitian Naskah, UIN, Lembaga Penelitian UI, itu sudah digitalkan. Nah, bagaimana untuk bisa masuk perpustakaan nasional sendiri? Supaya koleksinya nambah tanpa harus semuanya digitalkan sendiri. Dibuatlah perlu kerjasama. Mereka itu semua istilahnya dikumpulkan di perpustakaan nasional. Nah, itu punya program seperti itu kebijakan. Tanpa semua harus beli semua. Kalau mendigitalisasi satu-satu, berapa biayanya? Satu lembar aja 10.000. Gambarannya seperti itu. Adanya keputusan. Jadi di sini kebijakan itu ada keputusan yang diambil. Intinya dari situ. Tindakan tertentu yang diambil untuk menentukan tujuan, membuat dan menyesuaikan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program yang sudah ada. Nah, ini juga dievaluasi program yang sudah ada. Bagaimana program Safari Gemar Membaca yang selama ini dilakukan. Itu kebijakan. Maka untuk meningkatkan gemar membaca seluruh Indonesia, maka dilakukan Safari. Nah, Safari ini adalah dengan mengkampanyekan ke daerah-daerah bersama anggota DPR untuk kampanye gemaran membaca. Tapi sejauh mana efektivitasnya? Apakah setelah dengan Safari mereka terus mau membaca? Atau pas datang itu saja yang dia mau melakukan itu, habis itu terus hilang lagi, tinggal lagi. DPR-nya pulang, mereka udah nggak mau baca lagi. Nah, itu perlu dievaluasi program melalui Safari itu. Jadi suatu kebijakan itu tidak mesti permanen, kadang harus disempurnakan, itu ya nggak permanen, berarti diperbaiki. Tapi misinya tetap programnya, tapi dengan cara teknisnya nanti dievaluasi ini nggak bagus, maka diganti dengan teknik yang lain, cara lain, metode lain. Nah, itulah cara-cara yang diambil dalam pengambilan keputusan. Dampak dari suatu kebijakan itu punya dampak apa enggak? Sekarang penghitungannya untuk ini dampaknya ke masyarakat apa? Apakah suatu kebijakan, misalnya sekarang gini, perpustakaan berbasis inklusi sosial, ada nggak dampaknya? Itu kebijakan ya, sosial. Dampaknya apa? Oh, ternyata dampaknya masyarakat miskin sekarang jadi punya penghasilan yang lebih tetap. Ternyata dia hanya hangat tai ayam. Waktu dia ada semacam pembimbing, ada sponsor, wah dia kegiatannya rajin, buat kerajinan tangan, dijual. Begitu sponsornya pulang, usahanya mati. Nah, bagaimana untuk bisa continue kegiatan itu dan mereka tetap berpenghasilan continue, tidak begitu pembimbingan pergi, dia ikut mati kegiatannya. Nah, itulah saudara-saudara sekalian, dalam hal ini maka perlu dievaluasi dampaknya juga. Dampak inilah yang nantinya akan memberikan nilai-nilai lebih bagi masyarakat. Dampak inilah sebenarnya, apalagi kita berpikirnya begini, kita melakukan suatu program, ini kemanfaatan masyarakat untuk kebahagiaan dunia dan akhirat misalnya. Wah, itu lebih tinggi lagi dampaknya. Ternyata setelah kesejahteraannya tinggi, meningkat masyarakat itu dengan inklusi sosial, mereka tambah rajin beribadah. Dari kelompok-kelompok inklusi sosial tadi, kan paguyuban apa, masyarakat mana, atau biasanya gitu kan, kelompok tani
kota A atau kelompok tani desa B. Itu perlu sampai situ, kesadaran pemikiran daya pikirnya itu akan lebih jauh, mereka melekat kuat apabila dihubungkan dengan kemanfaatan bagi diri sendiri untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, inilah saudara-saudara sekalian, jadi orientasinya yang kekal jauh sekalian. Kalau orientasinya pendek, ya sebatas itu aja. Yang penting saya hari ini dapat makan. Nah, tepatnya segitu. Tapi jangka panjang ini akan berakibat kuat. Dan mereka lebih langgeng biasanya. Bagaimana tujuan kebijakan publik ini? Nah, saudara sekalian, kebijakan publik ini dengan tujuan adalah dapat dipakai untuk kesejahteraan masyarakat. Ini terutama untuk kebijakan publik ya. Jadi ada kebijakan itu, ada kebijakan publik, ada kebijakan internal dan sebagainya. Kebijakan sampai untuk kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat diperoleh nilai-nilai publik yang baik. Nah, nanti dengan adanya inklusi sosial, misalnya masyarakat ini semakin sadar, semakin dia itu mendapatkan manfaatnya, dia akan bicara dengan orang lain, akan bicara dengan bahwa bimbingan perpustakaan nasional ternyata saya menjadi berhasil, saya jadi wirausahawan, saya menjadi entrepreneur, nah, dibimbing oleh UKM dan sebagainya. Itu nilainya akan semakin, ini hasil dari suatu kebijakan yang kebijakan ini berdampak untuk kesejahteraan masyarakat dan kebaikan bagi masyarakat sehingga nilai pada masyarakat akan tinggi. Di sini kalau dalam bahasa promosi MLM, mood dengan mulut dengan mulut, ya, mulut lewat mulut itu lebih efektif. Mereka akan melekat bahwa perpustakaan nasional ternyata bagus, memberikan dorongan, memberikan pelayanan, memberikan pembimbingan untuk usaha, sehingga samping melalui baca, ya baca dulu kan biasanya begitu kan, sosial baca dulu baru bukunya diterapkan, dipraktekkan untuk dari nilai tersebut sampaikan ada 5 tipe kebijakan, antara lain yaitu masalah kebijakan. Jadi ini hampir dengan sebenarnya tahapan ya. Mulai dari masalah kebijakan. Masalah kebijakan itu adalah isu-isu apa yang sebenarnya jadi masalah, yang jadi keresahan masyarakat, yang menjadi keresahan pegawai, misalnya di orang-orang keresahan pegawai. Nah itu nanti keresahan dari stakeholder kita perpustakaan. Itu masalah kebijakan. Itu diidentifikasi. Setelah jadi masalah kebijakan, dibuatkan alternatif kebijakan. Alternatifnya apa? Plan A, kalau dilakukan risikonya akan begini. Plan B risikonya begini, plan C risikonya begini. Cari yang risikonya paling kecil, hasilnya tapi banyak.
Itu harus dibuat. Jadi jangan hanya satu kebijakan pokoknya begini, ya pokoknya begini. Tapi jangan begitu. Pasti alternatif. Kalau nanti Anda diminta oleh pimpinan, saya di lembaga kita atau unit kerja kita punya masalah ini. Tolong saya buatkan alternatif kebijakannya. Anda sodorkan alternatif A begini, B begini, jangan satu alternatif, paling nggak 3. Itu yang dicari pimpinan seperti itu. Anda berarti kan sangat membantu sekali pimpinan. Ya. Yang risikonya ini nih, di situ jangan maksakan kehendak kalau nggak diterima. Ya, itu kan memberikan alternatif. Yang nanti pengambil risiko itu yang pengambil kebijakan yang paling tinggi. Tapi pemikiran bisa Anda bantu. Nanti suatu saat Anda sendiri yang ambil keputusan itu. Nah, itu. Yang kedua adalah tindakan kebijakan. Yang ketiga adalah masalah kebijakan, alternatifnya tindakan kebijakan. Tindakan kebijakannya tepat apa tidak? Sama-sama kebijakan misalnya lockdown, tapi tindakannya yang kasar, keras oleh Satpol PP-nya, ada yang santun, tapi sama-sama misinya yaitu lockdown. Nah, ternyata yang direspon masyarakat dengan baik itu adalah yang tidak kasar, sehingga kesannya misinya sampai, tapi lebih diterima. Ini Bapak yang Ibu lihat seperti itu tindakannya ya, caranya. Nah, ada yang cara dengan bagus, ada yang keras, ada yang kasar, ada yang bijak. Nah, ini Anda nanti akan melakukan seperti itu tindakan. Anda nanti suatu saat sebagai pelaksana untuk melakukan tindakan kebijakan. Ini cari yang terbaik. Karena salah dalam komunikasi, tindakan kebijakan itu berakibat fatal. Komunikasi kebijakan itu ada sendiri kalau diperdalam lagi nanti. Bagaimana keluaran dari suatu kebijakan disampaikan kepada masyarakat, mau teknik apa, model apa, dengan cara bagaimana, itu seperti itu. Setelah tindakan kebijakan, ada hasil kebijakan. Nah, hasilnya apa dari suatu kebijakan? Misalnya, dengan adanya lockdown atau pembatasan, mungkin bahasa lain dari lockdown, kan bahasanya supaya tidak, ini kadang-kadang dipakai berganti-ganti kebijakan, itu adalah bahasa kebijakan itu sebenarnya. Tapi bisa dianggap juga nanti kalau nggak hati-hati berisiko kok pelin-pelan gitu. Isinya sama tapi bahasanya kok beda-beda, ini ngomong ini. Nah, itu nanti ada bias atau ada risiko kebijakan di situ. Kalau pelin-pelan dari suatu kebijakan kemarin begini jadi begini, nah itu berarti hasil kebijakannya salah. Nah, hasil dari kebijakan ini akan terlihat apakah bagus dirasa masyarakat atau tidak. Nah, ini kalau dirasakan bagus maka masyarakat akan lebih senang untuk diteruskan. Tapi kalau ternyata misalnya sekarang ini ada pembatasan PPKM ini, ternyata bagi pedagang kecil atau bagi swasta itu sangat berat sekali untuk mendapatkan uang. Karena nggak bisa jualan, nggak ada yang mau beli, orangnya di rumah terus, nggak ada yang mau keluar rumah, nggak ada yang beli, tukang sayur pun nggak boleh masuk gang. Nah, ini bagi tukang sayur barangkali sangat dirugikan. Nah, beruntunglah PNS gajinya tetap, penghasilan tetap, tidak di PHK. Nah, semacam ini. Nah, kebijakan juga dilihat nanti setelah dari hasil guna kebijakan ini dampaknya
ada nilai gunanya enggak suatu kebijakan. Kalau nilai gunanya tinggi, nah itu keberhasilannya tinggi. Kalau enggak ada gunanya, yaitu kurang bagus atau jelek. Nah, inilah saudara-saudara sekalian, nah, ada 5 tipe kebijakan William Dunn, ini perlu diperhatikan. Nah, ada nilai masalahnya apa? Yang masalah kebijakan, alternatif kebijakan, tindakan kebijakan, hasil kebijakan, dan juga guna kebijakan atau dampak dari kebijakan. Itu sebenarnya intinya dari suatu kebijakan. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri kebijakan. Ini kita lihat bahwa kebijakan adalah suatu tindakan pemerintah yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Cirinya, kebijakan dibuat melalui tahap-tahap sistematis sehingga semua variabel pokok dari semua permasalahan yang akan dipecahkan tercakup. Nah, ini berarti tahapannya sistematis sehingga variabel pokok dari semua permasalahan ini bisa masuk di situ. Kebijakan harus dapat dilaksanakan oleh unit organisasi pelaksana. Nah, kebijakan itu akan bernilai 0 atau zong apabila ternyata tidak bisa dilaksanakan oleh unit kerja organisasi itu. Jadi kebijakannya khayalan, tapi tidak pada operasional di masa kan nggak mungkin bisa dilakukan. Kebijakan tak perlu dievaluasi ya, perlu dievaluasi sehingga berhasil atau tidaknya dalam penyelesaian masalah itu akan diketahui. Kalau tidak dievaluasi, dia terus menerus, tapi kebijakan itu akan tidak bermanfaat atau merugikan bagi masyarakat lain. Nah, Bapak sekalian, selanjutnya adalah, nah ini hampir sama tadi. Kalau dari William Dunn itu sama itu dalam bahasanya tipe-tipe kebijakan. Dari di sini Harold Governor dalam public administration, ini pertama adalah identifikasi masalah dulu tahapannya. Setelah itu formulasikan permasalahannya dan kebijakannya apa, itu diformulasikan. Terus legitimate, nah dilegitimasinya, bentuk tindakan kebijakannya. Nah, aplikasi ini adalah tindakan dari kebijakan. Nah, setelah itu Bapak Ibu baru dievaluasi. Nah, ini harus tahapan ini harus ada semua ini. Jadi saya sampaikan tadi, tahapan ini sama semua. Ya, identifikasi masalah ini dilakukan dalam kebijakan, formulasi masalah dengan kebijakannya apa, legitimasinya, bentuk kebijakannya, dibuatkan tuangkan dalam suatu keputusan atau undang-undang atau peraturan. Kalau di dalam pemerintahan, tindakan implementasinya dan dievaluasi. Jadi sebuah kebijakan itu nonsen tanpa evaluasi. Kita tidak otoritas dan istilahnya paling benar. Evaluasi mungkin ada perbaikan, terutama nanti dalam pelaksanaan. Nah, misalnya dalam peraturannya sulit dirubah, tadi lakukan perubahan. Nah, ini disampaikan faktor-faktor strategi alternatif bersifat umum, kemantapan teknologi, analisis dan seperti apa terhadap lingkungan kalau dilakukan. Ini semuanya seperti itu. Adopsi mencakup analisis kelayakan publik, gabungan beberapa teori politik, penggunaan teknik-teknik dalam penganggaran. Ya,
ini adopsi ini bagian dari formula itu tindakannya, model penjara dari rumus Bapak Ibu sudah sangat lengkap. Kalau membuat tahapan ini dan buat suatu kebijakan sudah sangat lengkap sekali. Mana awalnya, mana akhirnya, harus dilakukan seperti itu. Nah, faktor yang memperhasilkan implementasi suatu kebijakan menurut Edward di sini adalah komunikasi. Komunikasinya yang benar, yang pas, tepat, sumber dayanya, orang yang dipilih untuk menyampaikan komunikasi, yang melakukan tindakan, itu juga tidak sembarangan kalau kebijakannya apalagi sangat secret dan sangat sangat rahasia misalnya. Ada hal-hal yang seperti itu, maka tidak boleh sembarang orang dipercaya. Sikap birokrasi ini pelaksananya ini yang pas supaya tidak ada tadi misalnya sebagai pelaksana ini orangnya yang orang selebor atau rem, mungkin banyak penolakan. Nah, dari struktur organisasinya ini ada nggak instrumen unit kerja yang bisa melakukan daripada kebijakan ini. Nah, ini kalau tepat semuanya, nah suatu kebijakan itu akan lebih berhasil. Ini waktunya tinggal setengah jam ya. Masih ada materi tentang kebersamaan. Oke, ini contoh dari kebijakan, misalnya dari sekarang ini globalisasi, ya. Teorinya globalisasi, clean energy, yang 4.0 ya, perubahan demografi, population. Nah ini isu-isu ini, isu strategis. Kebijakan diambil isu strategis kita, nah ini yang global. Tapi kita ngambil, ini tadi contoh-contoh yang lokal dan skala nasional. Ini yang dibuat oleh globalis. Globalisme ini contohnya isu strategisnya ini. Nah, analisis kebijakan. Nah, ini cuma saya tidak membahas untuk analisis kebijakan, itu sudah suatu nanti kerjaan dari fungsional tertentu, yaitu fungsionis analis kebijakan. Perpustakaan itu fungsional analis kebijakan. Nah, siapa yang nanti di situ sebagai analis kebijakan? Nah, ini tugas-tugasnya saya tulis ini, namun saya tidak akan bahas lebih detail lagi, untuk sekedar tahu saja. Analis kebijakan itu melakukan apa? Analisa terhadap kebijakan yang dilakukan. Kerjanya apa? Ini saya tulis di situ. Cuma di sini saya nggak mungkin bahas, kan, untuk supaya waktunya juga sebagai pengetahuan saja, teman-teman. Bahwa kebijakan itu akan dianalisa, tidak serta-merta didiamkan begitu saja. Nah, ini tugas butir kegiatan jabatan fungsional analis kebijakan. Nih. Ini tadi yang megatrend tadi, 4.0, langsung ke rumah, kemudahan akses, kecepatan pelayanan menjadi tuntutan, kecanggihan infrastruktur. Nah, ini ada di unit kerja, apa yang akan dilakukan, kebijakan apa yang untuk menangkap industri 4.0 ini. Kemudahan akses, mungkin dari Pustatin, apa yang Anda bisa lakukan, kebijakan apa nanti, misalnya dengan Big Data, sekarang kebijakannya. Tuntutan masyarakat, industri 4.0. Apa yang bisa dilakukan di sini, kebijakan apa yang diambil, Anda bisa sampaikan. Jadi Anda karena masih baru nanti ya sifatnya nanti memberikan masukan. Pak, perlu kebijakan ini, alternatifnya ini, nanti tindakannya seperti ini. Jadi Anda sudah seperti konsultan aja nih, sudah belajar kebijakan, ya, sudah bisa memberikan aktifnya alternatif ini, nanti dampaknya ini, akhirnya ini, dampaknya ini. Anda runtut seperti itu, tahapan-tahapan ini dimasukkan. Itu menyodorkan suatu kebijakan. Nah, pimpinan akan senang sekali.
kalau Anda bisa melakukan ini. Nah, ini kebijakan SPBE, e-gov. Ini dibutuhkan apa? E-resource-nya, teknologinya, prosesnya, orangnya. Semuanya sudah belum. Ini komponen kebijakan nih, resource-nya, teknologinya, prosesnya, orangnya. Nah, ini sudah sekalian untuk kebijakan itu. Nanti sampaikan dulu aja materi, takut nggak Sekarang masuk pada materi kebersamaan. Nih, kalau lagunya siapa itu ya? Iwan Fals apa? Kebersamaan itu loh. Ya, ada lagunya ya, saya lupa itu. Anda mungkin ya hafal ya, kebersamaan. Kemesraan ini jangan sampai cepat berlalu. Ya, itu kebersamaan itu sebenarnya. Ya, filosofinya Anda mesti gambarannya seperti itulah. Jadi ada bayangan. Lagu kemesraan. Ya, itu kebersamaan. Nah, kita lihat. Kenapa perlu kebersamaan? Manusia ini makhluk sosial yang menentukan kebersamaan dalam kehidupannya. Tuhan semesta alam menciptakan manusia beraneka ragam dan berbeda-beda tingkat sosial dan kecerdasannya. Ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sudah berpengalaman, ada yang baru kerja, dan seterusnya. Nah, berbagai kondisi perbedaan level satu sama lain itu tidak mungkin akan bekerja sendiri, mesti saling membutuhkan. Ada yang pintar bagian A, itu harus sama lain. Dengan pula, ya Allah menciptakan manusia dengan keahlian, kepandaian yang berbeda-beda pula. Semua itu adalah dalam rangka saling memberi dan saling mengambil manfaat. Jadi, orang ada pimpinan tidak akan bisa jadi pimpinan sendiri tanpa ada stafnya, tanpa ada supirnya, dan seterusnya. Nah, inilah. Jadi saling membutuhkan satu sama lain itu harus benci, akan disingkirin orang lain. Walaupun Anda pintar langit, merasa jadi profesor di ruang kerja, tapi kalau Anda sombong, tinggi hati, ya tidak disukai orang lain. Kebersamaan tidak ada rumus itu. Ya, ini di sini rumusnya adalah saling isi, saling asah, saling asuh. Nah, ini. Beberapa pengertian ini kita lihat kebersamaan adalah memiliki makna sebuah ikatan yang terbentuk karena ada rasa kekeluargaan, persaudaraan, lebih dari sekedar bekerja sama atau hubungan profesional saja. Kalau Anda di ruang kerja, itu kadang-kadang hanya sebatas profesional kerja, misalnya di bagian preservasi. Ya, sama-sama mengkonservasi buku, profesi. Tapi akan lebih tinggi lagi ikatan kekerabatannya kalau di situ ada kebersamaan. Satu ikatan batin, bahwa ini sama-sama profesi ini, sama-sama satu keluarga besar misalnya unit kerja itu biasanya lebih kuat. Saya yakin akan lebih kuat satu angkatan ini. Itu nilai kebersamaannya kan tinggi. Mungkin nanti suatu saat sudah aman, bisa suatu saat Anda bikin acara sendiri apa. Itu ikatan batin kebersamaan di situ. Saling mengisi, saling membantu satu sama lain. Tadi saya katakan tidak ada kata egois di sini dalam kebersamaan ini. Dia lemah, dia lagi sakit,
perlu bantuan ini, ayo urunan dan sebagainya, itu kebersamaan. Perasaan menyenangkan bersatu dengan yang lain dalam persahabatan dan pengertian. Ada sifat pengertian. Ya, kalau dari egois kan nggak ada pengertian satu sama lain. Dia lagi perlu bantuan ini, biarin aja, dia orangnya begitu. Itu tidak ada kebersamaan di situ. Ada pengertian. Oh, dia lagi terjatuh. Nah, maka perlu diangkat. Nah, macam itu. Kebersamaan adalah perasaan bahagia, ada kasih sayang dan kedekatan dengan orang lain, terutama teman dan keluarga. Nah, kalau di keluarga otomatis bagaimana manfaat kebersamaan? Menghilangkan stres. Anda lagi barusan ditinggal sang doi. Nah, di sini ada yang memberikan hiburan, penguatan motivasi. Ada yang baru duitnya hilang dicopet. Duitnya satunya tuh kayak belum pernah ya, kayak naik metro mini, dompetnya habis gajian, dompetnya diambil. Kereta banyak, itu butuh juga bantuan kebersamaan. Nah, misalnya seperti itu. Ada masalah-masalah, walaupun pribadi itu bisa dibantu, tapi ya ada batasnya, tidak terus tanpa batas gitu ya, ada batasnya juga. Menambah teman, ya. Dengan kebersamaan akan mendapat teman. Di sini rasa rendah diri itu akan hilang. Merasa ada teman nasib sepenanggungan dan sebagainya. Satu angkatan itu biasa ada satu chord yang kuat. Saya dulu hanya satu angkatan itu hanya 10 orang. Itu sangat kuat sekali persamaannya. Menjadikan individu lebih mudah bergaul. Ya, bagi introvert ini perlu sekali untuk kebersamaan. Jadi ini harus dibuka mulai sekarang. Yang merasa introvert, ya mulai dengan kebersamaan ini membuka diri dengan orang lain. Ya, ini supaya apa? Beban itu tidak dipikul sendiri. Yang kebersamaan itu akan bersama-sama walaupun hanya omongan, walaupun mendengarkan, itu diperlukan bagi manusia. Itu udah kebutuhan rohani. Silakan disampaikan ke teman lain, tapi jangan teman yang nggak bisa dipercaya, nanti ember di pengumuman, kemarin dia begini-begini, wah itu rusak dalam rusak kebersamaan, malah diumumkan di WA group, dia begini, jangan ya. Nah, itu mana yang privasinya dijaga kalau udah dipercaya orang. Ini kebersamaan, saya menjaga kebersamaan itu seperti itu. Mengerjakan pekerjaan yang lebih cepat, nah, karena bersama-sama akan lebih cepat, dibantu. Nanti dalam tugas-tugas ini juga Anda juga kalau sudah selesai ya bantu yang lain, gitu. Jadi saling membantu tugas itu. Kadang-kadang wah saya bikin covernya susah, ini gimana caranya? Dibantu lah. Ada yang misalnya sekarang anak sekarang komputernya pintar-pintar ya. Cuma ada sesuatu nanti yang nggak bisa, misalnya saya nggak bisa Photoshop, ini gimana saya padahal ini perlu. Nah, ini saling dibantu di situ. Memiliki teman yang saling memahami dan pengertian. Orang lagi sedih, di situ malah ketawain, malah di ini. Nah ini ya pengertian. Orang lagi duka cita misalnya, Anda di situ malah nyetel musik. Saling memberi motivasi.
lagi rontok hatinya, maka di sini motivasi oleh teman yang lain. Setiap orang punya ya mungkin nggak punya cobaan, mesti punya cobaan. Nah, ketika cobaan itu datang, maka teman yang lain memberikan motivasi, memberikan semangat, memberikan dukungan, memberikan harapan. Apapun kondisi itu drop. Nah, ketika drop itulah dibutuhkan saling bantuan dari teman yang lain. Nilai-nilai kebersamaan. Nah, nilai kebersamaan intinya adalah memupuk kekeluargaan dan semangat unsur-unsur kalangan dengan hidup yang secara berdampingan. Jadi sekali lagi saya sarankan teman-teman jangan sekali-kali di kantor ini punya musuh. Musuh satu itu merepotkan daripada punya sahabat 1000. Kalau nanti di kantor Bapak Ibu melihat satu-satu yang Anda musuhin, Anda lewat lift ini, dia nggak mau lewat lift ini, dia lewat lift sono, pokoknya jangan ketemu lah. Ya repot lah. Pintunya cuma satu, mau belok yang cari tempat pintu yang lain. Maka jangan sampai Anda punya musuh di kantor. Ya Anda dibully, Anda disakiti, dia ini doakan aja untuk kebaikannya supaya diberi hidayah gitu aja. Nah, jangan didoakan sambil geledek gitu, jangan. Nah, akan yang diberi hidayah nanti Tuhan yang memberikan misalnya dia akan diberi sanksi atau diberi, ya, biarlah Tuhan, haknya Tuhan memberikan semacam peringatan pada mereka yang berbuat jahat. Itu prinsipnya seperti itu aja. Nilai-nilai kebersamaan ini harus ditanamkan dan dipupuk dengan berinteraksi berbagai dan bersinergi. Nah, kalau bisa seperti itu, maka insya Allah Anda akan hidup bahagia. Istilahnya di kantor itu gajinya sedikit, masih banyak musuh lagi, masih dikejar, nanti di rumah dikejar-kejar tukang kredit lagi, dikejar-kejar sama debt collector kredit, kartu kredit. Itu hati-hati Bapak Ibu sekalian. Saya udah banyak teman-teman saya yang udah mengalami itu semuanya. Ini mumpung Anda masih baru, ini diperhatikan. Kebersamaan ini mesti dijaga. Jadi nanti tetap aja nanti ada selek satu sama lain, tapi ya kembalikan lagi pada hakikat bahwa satu sama lain adalah saudara. Kita bersaudara. Seperti itu. Jadi kantor itu ada rumah kedua daripada rumah yang hakikat asli keluarga. Jadi saya meyakini bahwa misalnya Anda dari daerah, rumah Anda pertama itu ya rumah Anda yang di daerah itu. Nah, rumah kedua adalah kantor. Rumah tiga baru kos-kosan, rumah kontrakan. Ya, gitu kehidupan. Nanti kalau Anda sudah sebagian sudah keluarga, ya itu rumah berkeluarga itu cuma satu. Nah, kantor itu rumah kedua. Nggak bisa karena berapa jam Anda di kantor? 8 jam. Ini di rumah juga paling 8 jam. Perjalanannya 4 jam. Nah, inilah. Nih, unsur-unsur dalam kebersamaan di sini adalah masih dalam sebuah organisasi terdapat banyak orang yang memiliki pendapat berbeda-beda. Nah, satu kepala, satu ide. Nah, itu nanti ketika Anda diskusi, buat tugas pun nanti akan beradu argumentasi. Tapi yang jelas jangan ngotot aja. Mana cari yang terbaik, menerima memang
Kalau itu punya teman yang terbaik, ya itu diterima, tapi ya tambahan masukan yang lebih baik. Kalau sendiri kadang-kadang juga nggak sempurna. Nah, ya kan perbedaan yang atas dasar kebersamaan. Nah, ini tidak egois. Sudah bukan rahasia lagi jika manusia itu adalah makhluk egois. Nah, memang itu sifat dasar. Kalau mendapat jatah aja juga mungkin paling banyak maunya. Dan itu. Nah, ini harus dieliminir. Bisa dipastikan organisasi tersebut hanya punya program, tapi tidak ada kegiatan. Nah, tidak ada yang. Nah, ini Bapak Ibu sekalian bisa untuk jadi panutan ya semuanya ini. Kerendahan hati. Nah, ini walaupun Anda pintar apapun, maka diperlukan kerendahan hati. Ya. Anda kaya apapun, misalnya Anda ke kantor bawa mobil yang mewah dan sebagainya, jangan tunjukkan di dalam ini ketinggian hati atau kekayaan Anda di depan teman-teman Anda, tapi untuk membantu yang lain silakan. Tapi jangan tunjukkan bahwa akulah yang paling kaya di kantor ini. Tidak akan membuat suatu kebersamaan di sini. Merasa paling hebat. Ini yang paling banyak itu merasa paling hebat nih. Udah di kantor ini paling biangnya begitu. Nanti temannya hanya beberapa orang yang dia biasa bantu dia, kasih duit, ya temannya itu. Yang lainnya mah menghindar. Orang yang tinggi hati itu akan dihindari orang lain. Nah ini, bahkan dia tidak paham kalau disindir-sindir bahwa dia orang yang tinggi hati atau orang sombong. Itu sifatnya seperti itu. Ada, Anda akan ketemu. Ya, Anda maklumi ya, kalau dia memang orang. Nah, Anda sendiri yang jangan seperti itu. Nanti kan memberikan pelajaran mereka. Mungkin senior Anda seperti itu, ya Anda memberikan pelajaran seperti itu. Anda pintar, Anda cekatan, Anda sangat helpful, tapi Anda rendah hati. Itu yang dicari pimpinan. Ya, cari pimpinan mesti. Udah, kamu yang lakukan ini. Rela berkorban. Nah, ini jangan nanti Bapak setiap disuruh, wah ini ada duitnya enggak? Wah, udah gitu udah pimpinan paling susah, enggak mau. Wah, dia mata duitan. Gitu pimpinan biasanya. Nyiriinnya gitu. Wah, ini nanti dapatnya apa ya kalau saya melakukan ini ya? Wah, dikit. Yang penting Anda lakukan pekerjaan. Mau berkorban, mau syukur, mau bantu orang lain. Teman Anda itu mau bantu. Wah, itu terima kasihnya minta ampun tuh. Teman Anda bantu. Dan itu tidak perlu disampaikan kadang-kadang. Kalau dia nggak terima kasih, jangan, waduh dia nggak, sudah saya bantu nggak terima kasih. Ya dia jangan bersudan, jangan-jangan dia mendoakan Anda supaya lebih di belakang. Itu yang kita membantu orang itu yang di doanya kan. Nah, kalau Anda sudah dibantu itu kebangetan. Pelit. Nah, pelit itu. Sudah dibantu nggak mau doakan, nggak mau kasih, itu ya kelihatan juga sebenarnya. Nah, sinergi ikhlas ya, insan kamil, manusia yang sangat sempurna untuk haknya. Nah, bagaimana membangun ini? Ini waduh 1 menit lagi udah habis ya. Padahal masih ada pertanyaan banyak nih. Nah, untuk membangun kebersamaan ini bisa dengan team building. Kadang-kadang dulu kita sempat bikin team building. Jadi ngajak satu unit organisasi, unit kerja itu bersama-sama. Nanti ada kegiatan di situ. Outbound-nya, ada kegiatan, ada yang bisa sampai dulu saya bawa keluarga sama-sama. Itu
itu sangat membantu kerjasama. Dari satu korps itu sangat kuat sekali ingin kerja. Adanya gotong royong, kegiatan di ruangan, bersih-bersih, olahraga bersama, ini juga bisa membangun family gathering. Nah ini yang enak, paling enak, bawa keluarga. Aktivitas keagamaan, ada satu kelompok keagamaan, pengajian, kelompok dari Kristiani, dan sebagainya. Nah, untuk membuat kegiatan keagamaan itu akan membangun suatu kebersamaan. Nah, ini Bapak sekalian. Bahwa ini perlu didukung memang, tapi ya sekarang memang kadang-kadang untuk yang team building ini anggarannya sekarang susah banget, banyak dipangkas-pangkas, jadi susah untuk mengadakan dari kegiatan itu dari jenis kerja. Kadang-kadang kita kegiatan dalam peningkatan kompetensi SDM misalnya di bidang pengolahan, itu bisa SDM bidang unit apa, nanti sambil pembelajaran sambil keluar kota, itu sangat membantu sekali untuk membangun kebersamaan. Nah, ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, contoh ada dalam perumusan Pancasila ini kan Bapak Ibu lihat ada kebersamaan di sini, tidak memaksakan hendak kepada orang lain, memberi kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapatnya, menghargai hak orang lain, cinta tanah air, mendahulukan kepentingan umum. Ini contoh-contoh dari nilai kebersamaan yang ada. Oke. Nah, ini Anda bisa menyampaikan pendapatnya. Nilai kebersamaan apa yang diperoleh dalam masa pandemi? Silakan, ada waktu 1 menit. Siapa yang berpendapat? Silakan. Dari rekan-rekan. Ada waktu 1 menit. Nilai kebersamaan apa yang Anda peroleh dalam masa pandemi ini? Ya, silakan. Izin Pak. Saling peduli satu sama lain. Contohnya ketika ada yang positif, kita ikut memberikan perhatian. Ikut datang ke ruangannya. Apa-apa kalau itu. Nggak berani ya. Memberikan perhatian, motivasi gitu ya. Iya, baik secara material ataupun moral. Oke, maupun moral, urunan segala ya, bantu ya, beri vitamin. Oke, yang lain, ayo. Izin Pak. Ya. Mungkin kebersamaan ini juga bisa kita lihat dari kebersamaan masyarakat menaati peraturan dari pemerintah, Pak. Seperti menaati protokol kesehatan menggunakan masker gitu kan. Jadi kita bersama-sama menggunakan masker gitu. Terus kita juga sama-sama menaati kebijakan stay home. Itu salah satu juga bentuk kebersamaan yang bisa kita lihat selama pandemi ini, Pak. Iya. Sama mengingatkan mereka yang nggak pakai masker itu termasuk kebersamaan ya? Kebersamaan dan juga mungkin mirip-mirip dengan gotong royong ya Pak ya, untuk segera agar kita sehat dari pandemi ini gitu mungkin Pak. Oke. Ya baik rekan-rekan semua, karena waktunya saya sudah habis ya. Iya, 9.30 ya, 1,5 jam ya. Baik, bagaimana dengan panitia, Bapak Ibu dari Balai Diklat, Badan Diklat, mungkin ada yang bisa komunikasi dengan sana? Halo, Bapak Panitia? Halo Pak, ya baik Pak. Ya, Sudah selesai Bapak? Ya, pas jamnya soalnya nggak bisa ya. Iya Pak. Ya. Berarti sudah berakhir Pak ya penyampaian materi untuk pagi ini. Terima kasih banyak Bapak sudah menyampaikan ke teman-teman peserta Latsar CPNS golongan 3 khusus untuk Perpusnas ya Pak ya. Baik, ya. Nah, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Untuk live ya, untuk adik-adik juga silakan live. Oke. Terima kasih Pak, selamat siang.
siang. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Oke, Terima Pak Ahmad. selamat kasih, berlanjut. Selamat diklat ya. Lanjut. Iya, Pak. Jaga kesehatan semuanya ya. Ya Pak.